Oke, selamat bertemu kembali di pertemuan keempat. Kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai salah satu algoritma simetri. Oke, yaitu data encryption standard. Di pertemuan keempat ini kita memang akan hanya membahas mengenai proses enkripsinya saja gitu ya. Enkripsi dari data encryption standard gitu ya, atau DES. Mungkin untuk algoritma DES ini sampai saat ini sudah tergantikan sejak kemunculan algoritma AES gitu ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi mungkin kita perlu tahu dulu bagaimana algoritma DES ini gitu ya. Oke. Nah, algoritma DES ini dikembangkan pada tahun sekitar 70-an di IBM. Gitu ya. Yang mengembangkan IBM. Lalu DES termasuk symmetric key cryptography. Jadi artinya kunci yang digunakan untuk mengenkripsi itu sama dengan kunci yang digunakan untuk mendekripsi, gitu ya. Dan menggunakan block cipher. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai stream cipher dengan block cipher, nah DES ini menggunakan block cipher. Lalu untuk proses proses enkripsinya itu DES menggunakan yang namanya Feistel structure. Nah, Feistel structure ini seperti apa? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Jadi gambaran umumnya gitu ya. Gambaran umumnya itu pada umumnya DES itu menggunakan inputan plain text sepanjang 64 bit gitu ya. Oke, ini ya, sepanjang 64 bit. Nah, jadi kalau misalnya ada plain text sepanjang misalnya 128 bit gitu ya, yang masuk di algoritma DES itu diambil per 64-nya, 64 gitu. Jadi misalnya di sini ada sepanjang 128, maka yang akan diproses di algoritma DES itu 64-nya dulu masuk ke algoritma DES, lalu kalau sudah selesai 64 berikutnya dan seterusnya. Jadi pembagian blok ciphernya itu sebanyak per 64 bit, bisa dipahami ya. Dan akan menghasilkan ciphertext yang sama panjangnya dengan plain text-nya, yaitu 64 bit juga. Nah, kunci yang digunakan kok 56 bit, Bu? Sebenarnya kunci yang digunakan itu juga 64 bit. Ya. Sebenarnya panjang totalnya 64 bit, hanya 8 bit lainnya itu digunakan sebagai parity check gitu ya. Atau error checking gitu ya. Error checking. Nah, 56-nya yang digunakan untuk mengenkripsi di algoritma DES. Nah, terus yang dibuang yang mana? Nah, ini nanti akan kita bahas. Jadi, kalau dari 64 bit G itu yang dibuang itu per bit ke-8-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang dibuang itu kan ada 1 sampai 64 gitu ya. Nah, nanti yang dibuang itu adalah bit ke-8, 16, 32 dan seterusnya gitu ya. Oh, ini ada. Oh, pencet ini. Ya. Dan seterusnya. Maafin tadi kepencet penghapus jadi hilang semua. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, kalau secara proses atau langkah-langkah DES-nya gitu ya. Itu ada di sini ada inputan plain text-nya, lalu ada proses initial permutation itu seperti apa nanti akan kita bahas. Lalu ada LPT dan RPT. Apa ini? Nah, LPT dan RPT ini adalah membagi hasil dari initial permutation menjadi 2 bagian sama besar. Gitu ya.
Jadi dua bagian sama besar, lalu kedua bagian itu masuk ke dalam 16 rounds of encryption. Maksudnya adalah enkripsinya itu berjalan hingga 16 putaran. Gitu ya. 16 putaran dengan key dengan 56 bit key gitu ya. Jika sudah selesai. Nah, 16 putaran seperti apa? Ini 16 putarannya. 16 putaran seperti ada di kotak biru ini ya. Ini 16 putarannya. Tuh. Nah, di mana setiap putarannya ada proses seperti ini gitu ya. Ada proses seperti ini. Nah, setelah 16 putaran, lalu masuk ke final permutation, barulah diperoleh ciphertext-nya. Gitu ya. Barulah diperoleh ciphertext-nya. Nanti setelah di akhir round ke-16 atau putaran ke-16, tidak langsung itu menjadi ciphertext, tetapi ada final permutation. Gitu ya. Hasil dari putaran ke-16 itu ada final permutation. Jadi permutation di sini jangan diartikan seperti permutasi yang dipelajari di SMA ya. Jadi permutation itu seperti dalam tanda kutip konversi, gitu ya. Konversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi bukan permutasi yang teman-teman bayangkan seperti yang ada di SMA, bukan. Permutasi ini seperti dalam tanda kutip konversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, oke. Ini tadi kan ada 16 round ya. 16 round di mana setiap roundnya atau setiap putarannya itu seperti ini. Ini nanti yang akan kita bahas karena memang apa ya? Pembahasan perputarannya itu cukup panjang gitu ya. Jadi yang akan kita bahas ini round pertamanya dulu gitu ya. Nah, tadi kan setelah dibagi sama besar gitu ya. Setelah dibagi sama besar menjadi bagian L dan R di sini. L dan R ini maksudnya adalah bagian kiri atau left gitu ya. Dan bagian kanan atau right. Nah, oh iya, sebelum dibagi ada, nah ini untuk setiap roundnya itu punya sub key-nya, punya kuncinya gitu ya. Nah, pembangkitan kunci itu bisa dilakukan sebelum masuk ke round atau bersamaan dengan roundnya, bebas gitu ya. Artinya ketika akan diproses dengan bagian kanannya gitu ya, itu sudah harus ada sub key-nya. Nah, ketika tadi sudah dibagi menjadi dua bagian sama besar untuk setiap roundnya gitu ya. Nanti yang bagian kanan ini, jadi sepanjang 64 bit kan tadi ya. Sepanjang 64 bit itu dibagi jadi dua bagian. 32 bit pertama itu menjadi bagian kiri, gitu ya. 32 bit berikutnya menjadi bagian kanan. Nah, ini kan maksudnya ada panah gitu ya ke sini ya. Ini maksudnya adalah bagian kanan itu akan menjadi bagian left atau bagian kiri dari round berikutnya. Gitu ya. Akan menjadi bagian kiri di round berikutnya. Nah, untuk yang bagian kiri gitu ya. Bagian kiri ditahan dulu nih, jangan diproses dulu. Karena ada proses sebelumnya yang harus dilalui, yaitu mengeksorkan R nih ya, mengeksorkan R dengan kuncinya. Gitu. Mengeksorkan R dengan kuncinya ini maksudnya F dalam kurung KR itu adalah fungsi XOR. Di mana fungsi XOR itu mengeksorkan R dengan kuncinya. Kunci itu subkey ya. Subkey. Jadi bukan kuncinya 56 bit lagi tapi sudah subkey yang di-generate atau dibangkitkan sebanyak 16 kunci, sebanyak 16 subkey gitu ya, subkunci. Nah, jadi nanti ada proses pembangkitan kunci dulu sebanyak 16 key, baru nanti
16 sub key tadi yang untuk key pertama dimasukkan ke round pertama, key kedua dimasukkan round kedua, dan seterusnya. Oke. Oke, ini tadi R dieksorkan dengan kuncinya. Nah, lalu setelah dieksorkan, hasilnya itu baru dieksorkan dengan bagian kiri atau bagian left-nya. Nah, hasilnya itu yang akan menjadi bagian kanan dari round kedua atau round berikutnya. Dan proses itu berulang hingga 16 putaran. Bisa dipahami ya? Hingga 16 putaran. Nah, oke, sebagai contoh kita akan membahas dulu bagaimana kita bisa mendapatkan hasil left dan right dari round pertama gitu ya. Nah, sebelumnya di sini saya memilih untuk membangkitkan dulu kuncinya, hanya untuk memudahkan penjelasan ya. Jadi di sini saya memilih untuk membangkitkan dulu kuncinya untuk ke 16 putaran. Dari sebuah kunci gitu ya, dari sebuah kunci dengan panjang 56 bit itu akan kita bangkitkan sebanyak 16 kunci. 16 kunci yang nantinya akan dimasukkan satu persatu di setiap putarannya. Oke. Nah, misalnya di sini ada plain text. Ini gitu ya, plain text M. Nah, ada plain text 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ini berbasis heksadesimal. Gitu ya, berbasis heksadesimal. Nah, kalau kita konversikan gitu ya, jadi anggaplah ini untuk setiap karakternya diwakili oleh 4 bit gitu ya. Tadi kan di sini ada 16 karakter gitu ya, 16 karakter. Untuk menggambarkan ke 16 karakter ya, itu sebenarnya bisa dalam bentuk 4 bit, bisa dalam bentuk 8 bit, tapi di sini kita menggunakan per karakternya itu 4 bit. Gitu ya, 4 bit. Untuk mendapatkan plain text sebesar 64 bit. Oke. Jadi di sini setiap karakter diwakili oleh 4 bit. Kalau 4 dikalikan total kan ada 16 karakter. Berarti totalnya ada 64 bit di sini. Di mana 0 binernya adalah 0000, 1 binernya 0001, 2 binernya 0010, dan seterusnya hingga F. Gitu ya. Lalu dari ke 64 bit plain text ini kita bagi dua. Gitu ya. Ada bagian left dan right. Left ya. Left di sini ya, left ini diambilnya dari 32 karakter pertama dari 32 bit pertama dari plain text. Oke. Nah, kalau right itu diambil dari 32 bit kedua dari plain text. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, misalnya di sini saya punya kunci K gitu ya. Saya definisikan dengan huruf K. Kuncinya juga sepanjang 64 bit. Di sini memang ada 16 karakter, tapi kalau dikonversikan ke dalam bentuk biner itu sepanjang 64 bit. Gitu ya. Ini sepanjang 64 bit dengan bentuk binernya seperti ini. Nah. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Next. Nah, tadi sempat saya jelaskan bahwa satu kunci itu bisa dibangkitkan menjadi 16 kunci. Atau di sini kita sebut subkey gitu ya. Menjadi 16 subkey. Nah, 16 subkey ke 16 subkey. Di sini satu subkey-nya itu digunakan untuk satu round. Gitu ya. Untuk satu round. Setiap satu subkey digunakan untuk satu round. Nah, bagaimana nanti kita membangkitkan kunci? Jadi di situ nanti
dengan panjang kunci 64 bit, aslinya kan 64 bit ya. Dengan panjang kunci 64 bit, nanti akan kita proses ke dalam 2 kali proses, sehingga menghasilkan 16 key gitu ya. Dimana proses urutannya itu mengakibatkan panjang kunci itu nanti berubah gitu ya. Dari 64 dikonversi menjadi 56, 56 dikonversi jadi 48. Nah, yang panjang 48 tadi yang akan kita gunakan sebagai subkey untuk setiap putaran. Gitu ya. Untuk setiap putaran. Nah, oke. Sekarang kita pertama akan membangkitkan kunci dulu dari 64 bit ke 56 bit. Nah, tadi kan panjangnya ini ya. Panjangnya 64 bit. Gitu kan. Panjangnya 64 bit sudah kita konversikan ke dalam bentuk biner. Gitu. Kalau teman-teman mungkin loh, Bu, tadi binernya dari mana? Dari sini. Key-nya kan ini. Ini ada sebanyak 15 gitu ya. Ada sebanyak 15. Ada sebanyak 16, di mana untuk setiap karakter itu diwakili 4 bit. Sama. Tapi bedanya ini untuk setiap 2 karakter itu digabung jadi 1 di sini ya. Nggak usah bingung mengenai gimana. Kenapa kok digabungkan? Hanya penulisannya aja gitu ya. Oke, 1, 0, 0, 0, 1, lalu 3, 0, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya gitu ya. Oke, itu berubah jadi biner tadi. Nah, sehingga diperoleh key dalam bentuk biner sepanjang 64 bit seperti ini. Nah, lalu di sini bagaimana kita merubah 64 bit ke 56 bit? Nah, caranya adalah kita menggunakan tabel PC1. Nah, kita menggunakan tabel ini. Maaf kecoret ya. Kita menggunakan tabel ini. Cara pembacaannya bagaimana? Cara pembacaannya adalah di sini kan ada 1 sampai 64 gitu ya. 1 sampai 64 bit. Nah, angka di sini menggambarkan urutan bit pada original key-nya. Gitu ya. Di sini menggambarkan urutan bit pada original key-nya. Jadi, misalnya di sini ada angka 57. Nah, 57 ada di urutan pertama. Jadi gini, pembacaannya itu urutannya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah gitu ya. Di sini ada angka 57, berarti artinya adalah bit ke 57 pada original key-nya ya, itu menjadi urutan pertama pada kunci 56 bitnya. Gitu ya. Ingat-ingat, jadi bit urutan ke-57 pada 64 bit key-nya atau 64 bit original key-nya itu akan menjadi urutan pertama pada 56 bit key-nya. Jadi misal di sini kalau kita cari 57 gitu ya, 8, ini kan ada 8, 8, 8, 32 bit, 40, 48, 56. 56 kan sampai sini ya. 56 berarti 57-nya adalah ini. Gitu ya. 57-nya adalah ini. Oh, 57-nya ternyata adalah bit 1. Berarti kita tulis itu sebagai urutan pertama, 1. Lalu 49 di sini. 49 urutan bit ke-49 pada original key-nya itu akan menjadi urutan kedua karena posisinya ada di nomor 2 gitu ya. 2. Nah, berarti kalau 49 ini ada 8, 16, 32 sampai sini, 32, 40, 48 gitu ya. 48 kan sampai sini ya. Berarti 49-nya 1. Ini adalah urutan ke-49. Berarti kita tulis sebagai urutan kedua di 56 bit key-nya. Aduh, hilang lagi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, pembacaannya urutannya adalah ini 1. Ini urutan pertama. Ini menjadi urutan pertama pada 56 bit key-nya. Urutan kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8,
8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Ini 11 ya, 12, 13, 14, ini ke 15, dan seterusnya sampai ke 56. Oke. Jadi tabel ini memang menjadi acuannya untuk mengubah bit dari 64 bit menjadi 56 bit gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Sehingga diperoleh 56 bit key-nya adalah seperti ini. Ya. Ini sampai sini. Nah, sehingga diperoleh 56 bit key-nya seperti ini berdasarkan tabel tadi gitu ya. Nah, lalu dari 56 bit ini kita bagi dua sama besar menjadi bagian kiri dan kanan atau bagian left dan right. Di mana bagian left itu adalah 28 bit pertama. Ini ya. Jadi ini left putus. Nah, bagian 28 bit pertama itu menjadi bagian left-nya atau bagian kirinya, dan 28 bit kedua itu menjadi bagian kanannya. Nah, supaya memudahkan saja kita definisikan dengan simbol C0. C0 itu artinya 0 itu ini ya, maksudnya melambangkan inisialisasi atau awalannya gitu ya. Awalannya. Nah, ini kita simpan ke dalam variabel C0 gitu ya. Atau kita simbolkan dengan variabel C0 sebagai bagian kiri atau 28 bit pertama. Dan untuk 28 bit kedua atau sebelah kanan itu kita simbolkan dengan D0. Gitu ya. Jadi seperti ini ya. Ini. Seperti ini. Oke. Setelah diketahui C0 dan D0, selanjutnya mencari 56 bit key untuk 16 putaran berikutnya. Nah, kalau tadi sudah menggunakan tabel, nah kalau ini aturannya adalah dengan menggeser bitnya, gitu ya. Jadi yang digeser untuk masing-masingnya. Jadi masing-masing untuk C0 digeser sendiri, D0 digeser sendiri. Jadi nggak digabung C0 dengan D0 digabung terus digeser, nggak. Bukan seperti itu. Jadi untuk C0 digeser bitnya terpisah dengan D0. D0 juga digeser sendiri bitnya. Nah, kita menggunakan left shift gitu ya. Kita menggunakan pergeseran bit ke kiri. Gitu ya. Nah, cara gesernya juga ada aturannya. Ya. Cara gesernya juga ada aturannya. Kita lihat dulu aturan pergeserannya ya. Dari C0 ini, gitu ya. Atau gini deh gampangannya. Nah, ini deh. Ini adalah aturannya. Jadi untuk kalau tadi kan kita mendapatkan C0 D0 itu bukan kunci dari putaran pertama ya. Justru kita sekarang sedang mencari kunci putaran pertama atau C1 dan D1. Nah, inputnya itu adalah C0 dan D0. Nah, oke, kita sekarang sedang mencari C1 dengan D1-nya dengan menggeser bit ke kiri sebanyak 1. Jadi untuk mendapatkan C1 dan D1 di putaran ke-1 gitu ya, kita menggeser 1 bit ke kiri untuk C0 dan D0. Oke. Seperti ini ya. Jadi tadi D0 kan. Jadi kan C0 ini. Nah, ini ya. Ini kan C0. Kan. Lalu kita geser 1 bit. Jadi kalau 1 bit kedua itu jadi bit pertama, bit ketiga itu jadi bit kedua, bit keempat jadi bit ketiga, bit kelima jadi bit keempat, bit keenam jadi bit kelima, dan seterusnya. Lalu yang bit ke 28 diambil dari mana? Bit ke-28 diambil dari bit yang pertama. Jadi yang bit pertama ke bit ke-28. Bisa dipahami ya? Nah, sama juga dengan D0. Sehingga tadi dari C0 gitu ya. Sehingga dari C0 pergeseran bitnya hasilnya akan menghasilkan C1 seperti ini. Nah, sekarang kita coba yang D0.
D0 sama caranya. D0 menggeser 1 bit kan. Tadi aturannya untuk mendapatkan C1 D1 itu menggeser 1 bit ke kiri gitu ya. Berarti ini bit kedua itu akan menjadi bit pertama, bit ketiga akan menjadi bit kedua, bit keempat akan menjadi bit ketiga, bit kelima akan menjadi bit keempat, bit keenam akan menjadi bit kelima, dan seterusnya. Lalu bit ke-28 dari mana? Bit ke-28 bit pertama itu menjadi bit ke-28. Nih ya. Jadi yang paling depan itu pindah ke yang paling belakang gitu ya. Oke, sehingga dihasilkan D1-nya seperti ini. Nah, perlu diperhatikan untuk mendapatkan sebanyak 16 key gitu ya. Tidak sama ya, pergeserannya mengikuti aturan ini. Pergeserannya mengikuti aturan ini. Seperti ini, mengikuti aturan ini. Kalau bit kedua di sini masih 1 ya. Nah, kalau bit kedua kita menggesernya dari bit kedua. Putaran kedua di mana kita mencari nilai C2 dengan D2-nya ya. Mencari nilai C2 dengan D2-nya itu dengan menggeser, kalau menurut aturan tabelnya tadi menggeser 1 bit ke kiri. Nah, yang digeser yang mana? Apakah C0 juga? Bukan. Yang digeser adalah C1 dan D1. Bisa dipahami ya? Jadi untuk mendapatkan C2, kita menggeser sebanyak 1 bit ke kiri dari C1-nya. Untuk mendapatkan D2, kita menggeser sebanyak 1 bit ke kiri dari D1-nya. Oke, dari C2 kita bisa diperoleh dari menggeser 1 bit ke kiri. Jadi yang 2 jadi untuk C1, yang bit kedua jadi bit ke-1, bit ketiga jadi bit kedua, bit keempat jadi bit ketiga, dan seterusnya hingga diperoleh C2 seperti ini. Nah, lalu untuk yang C3, D3 bagaimana Bu? Sama, C3, D3 dengan menggeser bit dari C2 dan D2. Jadi, memang untuk subkey berikutnya itu sangat bergantung pada subkey sebelumnya gitu ya. Nah, untuk setiap subkey itu sangat bergantung pada subkey yang sebelumnya. Kalau C3, D3 itu dengan menggeser, kalau menurut aturannya di sini menggeser 2 bit ke kiri. Nah, berarti yang digeser tidak hanya 1 bit tapi 2. Untuk mendapatkan C3 gitu ya. Untuk mendapatkan C3 di sini itu dengan menggeser 2 bit. Jadi kalau 2 bit itu bit ketiga jadi bit 1, bit keempat jadi bit kedua, bit ke-5 jadi bit ketiga, bit ke-6 jadi bit ke-4, dan seterusnya. Sehingga diperoleh C3 dan D3 seperti ini. Oke. Bisa dipahami ya, dan itu akan berlangsung mengikuti aturan ini. Coba dilihat, kalau misalnya sampai 8 kita harus menggeser 2 bit gitu ya. Nah, hati-hati ketika di putaran untuk mendapatkan C9 dan D9, kita harus menggeser sebanyak 1 bit. Lalu untuk di putaran ke-10 kita harus menggeser sebanyak 2 bit. Nah, ini kalau kita teruskan sampai round 16 gitu ya. Pergeseran bitnya itu kalau kita jumlahkan ada sebanyak 28 bit. Ya enggak? Coba ya kita hitung ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 6, 12. Tambah 2, 14. 14, 15. 15 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 tambah 12, 27. 27 tambah 1, 28. Gitu ya. Ini kalau kita, kenapa kok hanya sampai 16 gitu ya, hanya sampai 16 putaran. Karena ketika kita tambahkan pergeserannya gitu ya. Ini kan tadi kan 28. Berarti kalau 28 itu adalah jumlah bit dari setiap bagian gitu kan. Nah, kalau kita teruskan berarti akan kembali lagi ke C0 dan D0 gitu. Pada akhirnya pun akan sama gitu kan.
Nah, akan kembali lagi dan nantinya juga akan yang di encrypt tadi akan bernilai sama gitu, sehingga dibatasi hingga 16 round. Seperti itu. Itu alasannya. Nah, oke, setelah tadi kita sudah menemukan setelah digeser lalu sudah menemukan hingga ke C16 dan D16, berarti sudah kita bangkitkan sebanyak 16 key atau 16 sub key yang nantinya akan digunakan untuk putaran ke 16 putaran di DES gitu ya. Oke. Setelah ditemukan, lalu sekarang dari belum ya. Jadi setelah 50 tadi kan masih 56 bit. Sekarang kita melakukan konversi yang berikutnya. Ini belum digunakan. Jadi subkey yang tadi itu belum digunakan ya. Ini masih dalam bentuk 56 bit. Sorry. Nah, setelah diperoleh subkey ke-16 subkey dalam bentuk 56 bit, maka kita harus mencari subkey dalam bentuk 48 bitnya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama sebenarnya, hanya beda tabelnya. Kalau tadi kita menggunakan tabel PC1, sekarang dari CN dan DN, ya. N itu 1 sampai 16 tadi ya. Itu kita konversikan menggunakan tabel ini, tabel PC2. Nah, sehingga menghasilkan subkey dengan panjang bit 48. Kalau teman-teman lihat di sini, tabel ini gitu ya. Tabel ini itu ada beberapa memang yang bitnya tidak diikutkan gitu ya. Nah, sehingga dari situ bisa dihasilkan 48 bit. Nah, cara pembacaannya sama dengan tabel PC1 sebelumnya. Jadi bit pembacaannya dari kiri ke kanan gitu ya. Dari kiri ke kanan lalu dari atas ke bawah gitu ya. Jadi urut-urutannya di sini 1, 2, 3, 4. Ini adalah urutan bit dari gini ya bacanya ya. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai ke ini, sampai ke bit ke-8, bit ke-48. Nah, cara bacanya sama. Jadi subkey CN dan DN gitu ya, yang sudah kita temukan tadi. Di sini kan ada contohnya ya, di sini ada angka 14. Berarti bit ke-14 dari subkey CN dan DN itu akan menjadi bit pertama dari KN. Atau KN di sini kunci dengan panjang bit 48. Itu kita simbolkan dengan KN gitu ya. Nah, KN ini nanti yang akan kita gunakan untuk setiap roundnya. Gitu, untuk setiap roundnya. Oke. Lagi di sini ada 17. Cara bacanya sama. Di sini ada 17. Berarti bit ke-17 dari CN dan DN gitu ya. Masing-masing gitu ya. Masing-masing CN dan masing-masing DN itu akan menjadi bit kedua dari KN. Oke. Sama di sini ada angka 11 di urutan ketiga gitu ya. Nah, di urutan ketiga berarti bit ke-11 pada CN dan DN masing-masingnya itu akan menjadi bit ketiga pada KN. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Jadi, misalnya nih, dari C1 dan D1. Oke. Oh sorry, bukan masing-masing ya. Jadi, dari C1 dan D1 itu nanti akan diperoleh K1. C2, D2 akan menjadi K2. C3, D3 akan menjadi K3, C4, D4 akan menjadi K4 dan seterusnya gitu ya. Oke, kalau tadi kita mencarinya pergeseran bit gitu ya, pergeseran bit. Nah, kalau ini kita berdasarkan tabel yang tadi gitu ya, tabel PC2. Jadi di sini untuk
C1 D1 kan tadi kan kita ini ya, kita pisah gitu ya. C1 bit binarnya sekian, D1 bit binarnya sekian. Nah, untuk mencari K1 kita gabungkan. C1 dengan D1 kita gabungkan jadi sepanjang 56 bit gitu ya. Lalu kita konversikan menggunakan tabel PC2 tadi, cara pembacaannya seperti ini tadi. Nah, lalu akan menghasilkan K1 sepanjang 48 bit. Oke, bisa dipahami ya. Misal di sini kita memperoleh bit ke-1 dari K1 gitu ya. Bit ke-1 dari K1 itu berasal dari bit ke-17 kan tadi ya. Oh sorry, bit ke-14. Bit ke-14 dari C1 dan D1 gitu ya. Ini ya, kalau kita baca di tabel PC-nya bit ke-14 dari C1 dan D1. Kita lihat sekarang. Untuk mendapatkan K1 dengan untuk mendapatkan bit ke-1 dari K1 itu diperoleh dari bit ke-14 dari C1 D1 yang sudah digabungkan. Berarti di sini bit ke-14 ada di Oke, ini kan satu bloknya 7 ya. 7 tambah 7. Berarti di sini ini bit ke-14. Bit ke-14 di sini akan menjadi bit pertama di K1. Oke. Bit keduanya di sini 0. Bit keduanya 0 diambil dari bit ke-17 ya kalau nggak salah ya. Nah, bit ke-17. Oke. Bit ke-17 berarti kalau di sini tadi 14, 15, 16, 17. Nah, ini berarti hilang. Ini berarti 17. Ini 17 nih. Nah, 17-nya ternyata 0. 0 ini akan menjadi bit kedua dari K1. Oke, selanjutnya di sini ada urutan ketiganya ada 11. Berarti kita lihat bit ke-11. Bit ke-11 dari C1 D1 ini kan 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti bit ke-11 dari C1 D1 itu akan menjadi bit ketiga dari K1. Oke. Lanjut, di sini ada bit ke-24. Bit ke-24 akan menjadi urutan keempat. Oke, bit ke-24 dari C1 D1 kita cari ya. Bit ke-24 dari C1 D1. Ini kan per bloknya 7, 7, 7, 7, ya 21 ya. Berarti 22, 23, 24. Nah, bit ke-24 itu akan menjadi urutan keempat dari bit ke-24 yang ada di C1 D1 akan menjadi urutan keempat dari K1. Nah, seperti itu. Dan begitu seterusnya sampai bit ke-48. Bisa dipahami ya? Nah, cara konversi menggunakan tabel. Kalau yang tadi kan kita mencari CNDN itu kan untuk CNDN selanjutnya itu digeser bitnya, gitu ya. Nah, kalau ini kita mencarinya dari C1 D1 yang dikonversikan dari tabel PC2. Gitu. Jadi kalau C1 D1 dikonversikan dengan tabel PC2 seperti ini tadi akan menghasilkan K1. Lalu C2 D2 dikonversikan dengan tabel PC2 akan menghasilkan K2. C3 D3 kalau dikonversikan dengan tabel PC2 akan menghasilkan K3. C4 D4 dikonversikan dengan tabel PC2 akan menghasilkan K4. Begitu seterusnya sampai K16. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi bukan digeser bitnya tapi dikonversikan atau dipermutasikan. Itu namanya kalau di kriptografi dipermutasikan itu seperti itu. Dipermutasikan dari tabel PC2. Oke. Sehingga akan diperoleh ke 16 key yang nantinya ini akan menjadi sub key untuk setiap round. Nah, ini yang nanti akan digunakan untuk ke-16 round atau 16 putaran pada DES. Ke-16 sub key inilah yang nanti akan digunakan. Jadi bukan CD ya, tapi K.
tapi K ini. Ya ini, ke-16 K ini yang akan digunakan di ke-16 putaran DES. Oke. Nah, ini saya ulang lagi gambarnya supaya teman-teman ingat. Jadi, sekarang tadi kan sudah kita bangkitkan kuncinya sebanyak 16 sub key gitu ya. Sudah kita bangkitkan, lalu untuk setiap key-nya kita masukkan ke dalam setiap putaran. Key 1 untuk putaran pertama, sub key 2 untuk putaran kedua, sub key ini ya. Ini ya. Nah, ini kan ada K1, K1 untuk putaran pertama, K2 untuk putaran kedua, K3 untuk putaran ketiga, K4 untuk putaran keempat, 5 untuk kelima, dan seterusnya gitu ya. Sampai ke putaran 16 yang menggunakan K16. Oke, nah, ke-16 putaran ini kita sebut dengan Feistel Chipper gitu ya. Namanya Feistel Chipper. Ke-16 putaran ini namanya Feistel, ada yang bilang Feistel Chipper, ada yang bilang Feistel Structure gitu ya. Jadi dash ini menggunakan ke-16 menggunakan Feistel Structure. Gambarannya seperti ini. Nah, kita ingat-ingat lagi yang seperti gambar sebelumnya bahwa untuk setiap jadi setelah kita selesai ke 16 putaran, lalu kita permutasi menggunakan final permutation gitu ya. Baru kita dapatkan ciphertext-nya. Gitu ya. Nah, untuk setiap putarannya caranya itu sama. Sama. Sehingga nanti yang akan saya jelaskan di putaran pertamanya dulu gitu ya. Karena kalau kita jelaskan semua juga panjang sekali gitu ya. Tapi untuk setiap putarannya itu prosesnya sama gitu ya. Nah, di sini prosesnya seperti yang sempat saya singgung di awal. Plain text-nya dibagi menjadi dua gitu kan. Plain text-nya dibagi jadi dua blok di mana dua bagian gitu ya. Ada bagian left dan bagian right. Ini nggak kelihatan mungkin ya. Ada bagian left dengan right. Bagian left-nya sebanyak 32 bit tadi kan. Plain text-nya kan 64 bit. Nah, setelah itu yang bagian kanannya juga 32 bit. Kita bagi dua sama rata. Oke. Nah, untuk yang kanan 32 bit kedua gitu ya. 32 bit kedua itu akan menjadi hasil dari round pertama. 32 bit kedua itu akan menjadi bagian left dari hasil dari round pertama yang akan menjadi inputan untuk round kedua. Bisa dipahami ya? Oke. Tanpa melalui proses apapun, hanya ditukar gitu aja. Untuk yang bagian left, nah ini untuk yang bagian left ini, nantinya memang juga akan menjadi bagian right dari, atau menjadi output right dari round pertama, dan akan menjadi input right di round kedua gitu ya. Tetapi ada prosesnya dulu gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Kalau kita lihat di diagram ini gitu ya. Sebelum dieksorkan dengan bagian left gitu ya, bagian right tadi itu kita eksorkan dengan sub key. Nah, kalau sub key yang sudah kita bangkitkan tadi, itu kan ada 16 ya. Ada 16. Kalau di round pertama, berarti kita menggunakan sub key yang pertama. Dieksorkan dengan bagian right-nya. Loh Bu, gimana mengeksorkan? Panjangnya kan beda gitu ya. Ya nggak? Tadi sub key-nya sepanjang 48 bit. Tetapi kok bagian right-nya sepanjang 32 bit gitu kan. Nah, itulah nanti ada proses perubahan panjang bit dari bagian right-nya. Bukan di bagian kuncinya lagi ya. Kuncinya sudah biarkan. Bagian right-nya tadi dari 32 diubah ke dalam 48 bit menyesuaikan kunci gitu ya. Lalu dieksorkan dengan key-nya. Nah, setelah dieksorkan dengan key-nya, lalu hasil eksornya tadi diubah ke 32 bit lagi. 32 bit, baru setelah diubah ke 32 bit, ya, hasil XOR fungsi key dengan R-nya tadi kan hasilnya 48.
48 diubah ke 32 bit dulu, baru dieksorkan dengan bagian left-nya. Lalu hasilnya itu akan menjadi bagian right di round kedua. Dan itu berlangsung begitu seterusnya untuk round-round berikutnya. Sama, gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Dari right, bagian right kan 32, K-nya 48 gitu kan. Bagian right 32 bit, Q-nya 48. Sehingga dari right diubah dulu ke 48 bit, gitu ya. Diubah ke 48 bit, lalu dieksorkan dengan K, R dengan K dieksorkan. Nah, hasilnya pasti masih akan 48 bit. Nah, ini nanti yang akan dirubah ke, sebelum dieksorkan lagi dengan L di sini, itu akan diubah dulu ke 32 bit lagi. Baru setelah itu dieksorkan dengan L. Ini ya. Dieksorkan dengan L, baru hasilnya itu akan menjadi right di round kedua. Nah, nanti sama yang di round kedua ke round 3 sama seperti yang dilakukan di round pertama ke round kedua. Sama. Tapi bedanya menggunakan K2. Karena roundnya kan round kedua, jadi menggunakan K2. Round 3 menggunakan K3. Round 4 menggunakan K4. Dan seterusnya. Oke. Bisa dipahami prosesnya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita berarti langsung ke contohnya aja ya. Nah, tadi kan di sini proses dash-nya seperti ini. Ada plain text, ada initial permutation, ada pembagian left dan right, gitu ya. Left dan right, lalu ada 16 round, ada final permutation, baru diperoleh si vertex-nya, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke 16 round tadi, gitu ya, kita mulai dulu dengan initial permutation, gitu ya. Initial permutation. Jadi di sini tujuan initial permutation itu adalah dalam tanda kutip mengacak, gitu ya, mengacak. Nah, ini adalah lagi tabelnya. Kalau dengan plain text ini, nah, tadi kan plain text-nya kan masih ingat di awal ya. Yang di awal tadi plain text-nya kan seperti ini. Ini ya, ini plain text yang kita masih gunakan plain text yang sama dengan ini. Nah, menghasilkan binary ini, lalu nah, saya tulis lagi di sini. Jadi ini plain text-nya tadi sepanjang 64 bit gitu ya. Nah, lalu kita konversikan dulu. Gitu ya. Kita acak lah, bukan konversi, kita acak. Jadi setelah diacak nanti tetap 64 bit gitu ya. Nah, kita acak menggunakan tabel ini, tabel IP ini. Tabel IP. Nah, cara pengacaannya, cara pembacaan tabel ini sama seperti sebelumnya gitu ya. Di sini ada bit, ada 58 ya. Jadi pembacaannya dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah gitu ya, sama. Nah, di sini ada 58, berarti bit ke 58 dari plain text M. 58 ya. Itu akan menjadi bit pertama dari hasil initial permutation-nya. Gitu ya. Jadi ini itu ngambil bit pertama di initial permutation itu mengambil dari bit ke 58 dari M-nya. Dari plain text M-nya. Nah, gitu ya. Lagi contoh lainnya, yang urutan kedua kan di sini ada 50. Oh, berarti saya mengambil bit 50. Ya, bit ke 50 dari plain text M diambil sebagai urutan kedua sebagai hasil initial permutation-nya. Lalu di sini ada urutan ketiga ada 42. Berarti saya mengambil bit ke 42 pada plain text M-nya sebagai urutan ketiga pada initial permutation-nya. Dan bit ke 34 pada plain text M sebagai urutan keempat hasil dari initial permutation-nya. Jadi di sini bit ke 34 pada plain text M-nya itu akan menjadi bit ke saya tadi benar ngomongnya. Bit ke 34 dari plain text M itu akan menjadi urutan bit keempat
untuk initial permutation-nya. Dan begitu seterusnya sampai ke bit ke-64 gitu ya. Nah, berarti di sini bit yang terakhir ini bit ke-64 itu mengambil dari bit ke-7 plain text M-nya. Ya kan? Bit ke-7-nya di sini 0 kan? 0, ini bit ke-7. 0 itu akan menjadi bit ke-64 di hasil initial permutation-nya. Oke, initial permutation-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, membagi initial permutation menjadi dua bagian. Ada bagian kiri dan bagian kanan gitu ya. Bagian kiri tadi kan total 64 bit, berarti bagian kiri sepanjang 32 bit pertama. Itu sebagai bagian kiri dan 32 bit kedua itu sebagai bagian kanan. Sehingga diperoleh seperti ini. Gitu ya. Kita bagi seperti ini. Nah, ini hasil permutation-nya. Ini hasil permutation, Ini hasil permutation-nya ya. Nah, kita hitung. 32 bit pertama, ini kan ada 4 ya. Ada 4 bit ya. Berarti ada 8 blok. 4 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini akan menjadi 32 bit pertama. Atau menjadi bagian left gitu ya. Lalu yang ini nah, ini akan menjadi 32 bit yang kedua atau bagian right. Gitu ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Ini bagian L itu left, R itu right gitu ya. Sehingga diperoleh ini. Gitu. Nah, kita simbolkan gitu ya. Untuk putaran 1 sampai 16 itu ada LN dan RN. Ini maksudnya left untuk putaran pertama dan RN untuk R putaran ke N gitu ya. LN untuk L di putaran ke N dan RN untuk right di putaran ke N gitu ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan LN itu kita ambil dari Rn-1. Jadi kalau N-nya 1, berarti kita mengambil dari R1-1, R0 gitu ya. Nanti kita ngambil dari R0. Nah, untuk mendapatkan R1, berarti kita ngambil dari L0 di XOR. Ini bukan ditambah ya, ini maksudnya di XOR-kan dengan fungsi R0 dan K1. Ya, kalau subkey-nya kan kita tetap menggunakan subkey berdasarkan N-nya gitu ya, round keberapa gitu ya. Nah, sekarang sebagai contoh kita mau, tadi kan ada L0, ada R0 gitu ya, sudah kita temukan. Nah, sebagai contoh kita sekarang mencari L1 dan R1 di putaran ke-1. Gitu ya. Oke, L1 dan R1 untuk putaran ke-1. Oke. Prosesnya tadi kalau L1, berarti kita tinggal ngambil dari R0 gitu ya. Ya kan, tadi kan di sini LN sama dengan Rn-1. Berarti kalau L1 berarti L1 itu sama dengan R0. Gitu aja. Sudah kita tinggal masukkan R0 itu sebagai nilai R1. L1 selesai. Nah, sekarang kita cari yang R1. Oh, R1 itu ternyata harus mengeksorkan L0 dengan fungsi R0 K1. K1 sudah kita sudah punya K1 gitu ya. Sekarang kita tinggal mengeksorkan R0 dengan K1. Oh, ternyata panjang bitnya masih berbeda gitu ya. Nah, XOR bisa dibaca di sini ya. Jadi untuk mendapatkan R1 perlu dicari hasil fungsi dari XOR R0 dan K1 terlebih dahulu. Nah, lalu hasil XOR-nya baru dieksorkan dengan L0 gitu ya. Tetapi karena R0 masih memiliki panjang bit 32, sehingga R0 perlu dipermutasi dengan sebuah tabel yang dinamakan tabel E-bit selection. Atau E ini sebenarnya bebas ya, hanya variabel aja. Tapi artinya tabel untuk bit selection gitu ya. Untuk membuat R0 memiliki panjang bit yang sama dengan K1, yaitu 48 bit.
Nah, lalu hasil permutasi R0 dengan tabel tersebut itu disimbolkan dengan ini, gitu ya. Oke, bisa dipahami, berarti sekarang tugas kita itu adalah merubah R0-nya dulu dari 32 bit menjadi 48 bit dengan tabel permutasi atau tabel bit selection. Nah, ini tabelnya, gitu ya. Ini tabelnya. Ya, sorry. Ini tabelnya ya. Ini tabelnya. Sorry. Ini tabelnya. Cara pembacaannya itu sama. Sama. Jadi, artinya 32 di sini itu adalah berarti bit, cara bacanya sama ya, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, gitu ya. Berarti bit ke-32 di sini itu akan menjadi bit ke-32 pada R0 yang sudah kita temukan itu akan menjadi bit ke-1 pada ER0. ER0 ini maksudnya hasil permutasi dengan tabel bit selection ya. Itu akan menjadi bit ke-1 dari ER0. Kita simbolkan dengan ER0 gitu ya. Lalu berikutnya di urutan kedua ada 1. Oh, berarti bit ke-1 pada R0 itu akan menjadi urutan kedua pada ER0. Oke. Oh, nanti ada angka 2 di urutan ketiga. Berarti bit kedua pada R0 itu akan menjadi bit urutan ketiga pada ER0. Sehingga, ini ya. Sehingga dari R0 ini tadi, ini ya, contohnya gini deh. Ini ini ER0-nya ya. Jadi bit ke-32 itu kan tadi ada di bit ke-32 pada R0 ya. Berarti ada di terakhir ini ya, 32 ya. Bit ke-32 pada ER0 itu adalah 0 kan. Berarti itu akan menjadi bit pertama di ER0. Bisa dipahami ya. Lalu berikutnya ada bit ke-1 di sini. Bit ke-1 di R0 menjadi bit urutan kedua di ER0. Berarti bit ke-1 di R0. Oh, ternyata 1. 1 ini akan menjadi urutan kedua di ER0. Nah. Lalu di sini ada bit kedua. Bit kedua pada R0. Bit kedua pada R0 itu akan menjadi urutan ketiga. Berarti urutan ketiga ada di sini. Nah, ini ya urutan ketiga. Lalu bit ketiga pada R0 akan menjadi urutan keempat di sini. Pada ER0, bit ketiga akan menjadi urutan keempat. Nah, ini 4 ya. 4 pada, sampai hilang. Urutan keempat pada ER0. Dan seterusnya sampai sini. Gitu ya. Sampai sini. Ini ya. Ingat-ingat ini pembacaannya dari kiri ke kanan, atas ke bawah gitu ya. Jadi bukan kanan ke kiri ya. Kiri ke kanan, atas ke bawah. Lalu sampai bit ke-48. Oh, ternyata bit ke-48 itu ngambilnya dari bit pertama R0. Nah, ini kan bit ke-48. Itu ngambilnya dari bit pertama dari R0. Oke. Sehingga diperoleh ER0. Ini masih merubah R0-nya ke bentuk 48 bit. Nah, karena sudah dalam bentuk 48 bit, sekarang kita XOR-kan dengan key-nya. Gitu ya. Kita XOR-kan dengan key-nya. Oh, tadi sub key 1 gitu ya. Sub key 1 yang kita peroleh kita ambil ini. Nah, lalu hasil permutasi dari R0 itu adalah ini. Nah, ini yang akan kita XOR-kan. XOR-nya XOR biasa ya. Jadi bit pertama di XOR-kan dengan bit pertama. Bit kedua dari key akan di XOR-kan dengan bit kedua dari ER0-nya. Bit ketiga dari key akan di XOR-kan dengan bit ketiga dari ER0-nya. Dan seterusnya sampai bit ke-48. Sehingga menghasilkan hasil XOR-nya ini. Bisa dipahami ya? Oke. Setelah di XOR-kan, setelah hasil XOR dari K1 dengan ER0 gitu ya, masih dalam bentuk 48 bit. Nah,
karena masih dalam bentuk 48 bit, sehingga hasil fungsi XOR tadi, Q dengan ER0-nya itu harus kita permutasikan lagi ke dalam bentuk 32 bit sebelum di XOR-kan dengan L0, gitu kan. Kalau tadi kan dari hasil fungsi tadi kan harus kita XOR-kan dengan L0. Nah, sedangkan fungsi tadi masih dalam bentuk 48 bit. Ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk 32 bit. Caranya adalah, nah kalau tadi kita lihat di hasil fungsi gitu ya, hasil fungsi XOR Q dengan ER0-nya itu kan ada 48 bit, ya kan? Ada 48 bit. 48 bit ini kita bagi ke dalam 8 blok. Gitu ya, ada 8 blok. Nah, berarti setiap bloknya ada 6 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini satu blok 8 ini satu blok, ini satu blok gitu ya. Ini satu blok, ini sudah saya pisah seperti ini. Ini satu blok. Nah, setiap ini kalau dibagi ke 6, setiap bloknya 6 bit gitu ya, berarti ada 8 blok. Nah, ini kan ya, ada 8 blok. Nah, ini satu blok B besar ini, satu blok isinya 6 bit. 6 bit ini ya, 6 bit ini. Nah, 6 bit ini. Nah, kita bagi ke dalam 8 blok seperti ini, berarti setiap bloknya ada 6 bit. Nih, ada 6 bit, 6 bit, 6 bit, dan seterusnya. Ini 6 bit juga, 6 bit, 6 bit, 6 bit, 6 bit. Yes, ya. Sorry, 6 bit. Nah, oke, kita bagi seperti ini, lalu, nah, ini ada tabel lainnya, gitu ya. Ini untuk merubah bentuk dari, apa namanya, dari 48 bit ke 32 bit, gitu ya. Setelah kita bagi ke 8 blok, di mana setiap bloknya terdiri dari 6 bit, gitu ya. Nah, terdiri dari 6 bit, gitu ya. Nah, 6 bit ini kita permutasikan dengan S-box yang ada di sini. Gitu ya. Jadi S-box di sini ada 8 S-box sesuai dengan jumlah blok yang sudah kita bagi. Sesuai dengan jumlah blok 8 blok ini tadi. Gitu ya. Di sini kan ada 8 blok. Nah, setiap bloknya ini akan menggunakan satu S-box. Gitu ya. Dimana B1 atau blok 1 itu akan menggunakan S-box 1. S1 gini ya. S-box S1. Nah, ini aja deh gampangannya. Nah, ini ya. Jadi, ini namanya S-box. S-box ada 8 S-box ini. Itu yang digunakan ke 8-8-nya itu yang akan digunakan untuk mempermutasikan dari 48 bit ke 32 bit. Nah, tadi kan sudah kita bagi tuh ke 8 blok gitu ya. Ke 8 blok. Nanti caranya adalah blok pertama itu akan menggunakan S-box S1. Blok kedua itu akan menggunakan S-box S2. Blok ketiga itu akan menggunakan S-box 3. Blok keempat akan menggunakan S-box 4. Blok kelima akan menggunakan S-box S5. Aduh, hilang. Blok ke-6 itu, sorry, hilang tadi, kepencet. Blok ke-6 akan menggunakan S-box S6. Blok ke-7 akan menggunakan S7. Blok ke-8 akan menggunakan S8. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana cara bacanya? Sekarang kita ambil contoh untuk blok yang pertama. Tadi kan setiap blok kita bagi menjadi 6 bit gitu ya. Ada 6 bit gitu ya. Ini bit pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya. Saya simbolkan dengan B kecil di sini. Untuk setiap bitnya saya simbolkan dengan B kecil. Ini kan tadi untuk blok 1 ada 0, 1, 1, 0, 0, 0. Gitu ya. Ini sebagai bit pertama. Ini sebagai bit kedua. Ini sebagai bit ketiga. Ini sebagai bit keempat. Ini sebagai bit kelima. Dan ini sebagai bit keenam. Oke.
Caranya adalah di sini bit pertama dengan bit ke-6 itu merepresentasikan nomor baris. Nah, kalau kita lihat di sini barisnya kan ada 0, 1, 2, 3. Ini bentuk desimalnya gitu ya. Tapi bentuk bitnya gitu ya. Di sini bit ke-1 digabungkan dengan bit ke-6 itu akan merepresentasikan nomor baris. Jadi di sini kan kebetulan bit pertama dengan bit ke-6-nya 0, 0 gitu ya. Berarti yang kita lihat adalah baris ke-0 pada S1. Oh, baris ke-0 di sini. Nah, lalu bit ke-2, 3, 4, 5 itu kita gabungkan di sini. Jadi kan bit kedua 3, 1, 1, bit keempat 5, 0, 0, 1, 1, 0, 0 gitu ya. 1, 1, 0, 0 itu merepresentasikan nomor kolom yang ada di S1. Oh, ternyata 1, 1, 0, 0 itu adalah kolom ke-12. Kolom ke-12, berarti dari baris ke-0 dilihat kolom ke-12. Nah, berarti perpotongannya di mana? Ada di 5. Gitu ya. Berarti untuk blok 1 yang tadinya 6 bit gitu ya. Hasil konversinya itu adalah 5. Ini adalah 5. Nah, 5 di sini binernya berapa? Oh, ternyata 5 itu binernya adalah saya kok susah mengarahkan ini ya. Binernya adalah ini 0, 1, 0, 1. Nah, begitu juga dengan sorry agak coret-coret ya. Nah, ini ya, ini output S-box-nya. Begitu juga dengan yang blok kedua, sama, hanya bedanya blok kedua ini nanti membacanya dari S2. Cara bacanya sama dengan S1 tadi, dengan blok yang pertama. Kalau yang yang blok ketiga itu bacanya dari S-box S3. Yang keempat, blok keempat bacanya dari S keempat dan begitu seterusnya. Sehingga diperoleh dari 48 bit, output S-box-nya adalah 32 bit di sini. Nah, oke, hasil fungsi tadi sudah dikonversikan ke dalam bentuk 32 bit seperti ini. Ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Oke, ini hasilnya. Lalu nah, setelah hasil output dari S-box tadi itu dipermutasikan dengan tabel lagi. Jadi dipermutasikan dulu dengan tabel P. Karena kan tadi awalnya itu kan diacak ya. Diacak, terus kita permutasikan lagi dengan tabel P ini. Jadi hasil output S-box-nya dipermutasikan dengan tabel P akan menghasilkan ini. Ya, akan menghasilkan ini. Dari mana? Ya, cara bacanya sama. Output S-box tadi kan ada 32 bit ya, ada 32 bit. Nah, cara membaca tabel permutasinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini membacanya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah, 16 berarti urutan bit ke-16 pada output S-box-nya tadi itu akan menjadi urutan pertama dari hasil permutasi. Nah, tadi ke-16 itu yang mana ya? 4, 4, 4, 4. Nah, ini adalah urutan ke-16. Itu akan menjadi bit pertama dari fungsi. Dari outputnya gitu ya. Lalu bit hasil permutasi gitu ya. Akan menjadi bit pertama dari hasil permutasi. Nah, lalu bit ke-7 di sini ada di ini bit ke-7 itu akan menjadi bit ke-2 dari hasil permutasinya. Bit ke-20 mana 20? Nah, ini 20 itu akan menjadi bit ke-3. Ini udah sampai ke curug-curug ini. Bit ke-3 dari hasil permutasi. Lalu bit ke-21 mana ya? Nah, ini bit ke-21 akan menjadi urutan bit ke-4 dari hasil permutasi dan seterusnya. Gitu ya.
Nah, inilah nanti yang akan menjadi nilai akhir dari fungsi, masih fungsi ya. Jadi nilai akhir dari fungsi. Oke, itu tadi yang akan menjadi nilai akhir dari fungsi, gitu ya. Tadi dari fungsi, setelah nilai akhir dari fungsi ditemukan, gitu ya. Setelah akhir nilai dari fungsi ditemukan, masih akan kita XOR-kan. Ini kan fungsi akhirnya sudah ditemukan, ya kan? Sudah ditemukan, masih kita XOR-kan dengan L0. Ya, masih kita XOR-kan dengan L0, baru diperoleh nilai akhir dari R1. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. XOR-kannya biasa, bit pertama dari L0, ini kan L0 ya. Bit pertama dari L0 itu di-XOR-kan dengan hasil fungsi, dengan bit pertama dari hasil akhir fungsinya. Lalu bit kedua dari L0 di-XOR-kan dengan bit kedua dari fungsi. Bit ketiga dari L0 di-XOR-kan dengan bit ketiga hasil fungsi, dan seterusnya sampai bit ke-32. Sehingga diperoleh hasil akhir dari R1. Nah, R1 ini yang menjadi input bagian kanan untuk putaran yang kedua, gitu ya. Untuk putaran yang berikutnya, gitu ya. Jadi nanti untuk putaran kedua, ya, L2 itu tinggal kita ambil dari R1. Ya, kita ambil dari R1 dan R2 ya kita selesaikan dengan fungsi ini. Caranya sama dengan ketika kita mencari L1 dan R1. Begitu seterusnya hingga ke putaran 16. Nah, kalau di putaran ke-16 nanti kita sudah memperoleh L16 dan R16, ya, maka itu akan di reverse atau ditukar tempatnya, di mana R16 menjadi L16 dan L16 menjadi R16, gitu ya. Di reverse, lalu setelah di reverse, dipermutasi dengan tabel ini. Gitu. Baru itu nanti akan menjadi ciphertext-nya. Gitu. Nah, cara permutasinya sama, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini nih, misalnya hasil yang diperoleh nanti adalah sampai ke putaran 16 seperti ini gitu ya. Sampai ke putaran 16 diperoleh L16 dan R16 ini. Lalu di reverse. Jadi R16 jadi L16 dan L16 jadi R16. Ditukar tempatnya gitu ya. Ditukar. Nah, ditukar tempatnya, lalu setelah ditukar dipermutasi dengan tabel IP inverse gitu ya. Cara pembacaan tabel permutasi sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang beda itu tadi sebenarnya hanya cara pembacaan S-box saja, yang lainnya sama. Cara membaca di tabel permutasinya sama semua gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 40 gitu ya. Ada 40 berarti bit hasil reverse ke 40 gitu ya. Ke 40 itu akan menjadi urutan pertama di hasil permutasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini 40 itu ada di sini. Nah, ini bit ke 40 itu akan menjadi urutan pertama di hasil permutasinya. Nah, dan begitu seterusnya sampai bit ke 64 ya. Bit ke 64. Benar ya? Nah, bit ke 64. Nah, inilah yang nanti akan menjadi ciphertext. Ini baru enkripsi ya. Ciphertext-nya. Oke, sampai jadi kita belajar enkripsinya saja dulu gitu untuk dash-nya, dipahami dulu. Nah, ini baru yang akan menjadi ciphertext dari DES gitu ya. Dan ini hanya bentuk heksadesimalnya aja. Jadi dari biner diubah ke heksadesimal gitu ya. Oke, ini referensinya. Pertemuan 4 selesai sampai sini dulu. Gitu. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini gitu ya.
Lalu tugasnya adalah lanjutkan algoritma DES gitu ya. DES hingga ke putaran 16 gitu ya. Sehingga menghasilkan ciphertext dari DES. Tadi kan saya hanya menjelaskan satu round gitu ya. Hanya menjelaskan satu round. Nah, nanti silahkan dilanjutkan hingga ke putaran 16 gitu ya. Hingga ke putaran 16 hingga diperoleh ciphertextnya. Lalu tugasnya ditulis tangan, entah mau di-scan atau difoto, asalkan jelas terlihat gitu ya. Dalam bentuk zip dengan subjek NRP, nama, tugas seperti yang tertulis. Kumpulkan di Classroom maksimal hari Selasa 6 April 2021 jam 9 pagi. Oke, sekian dulu pertemuan 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih.